semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari 10 akuntansi 2. Kami akan membahas tentang materi menganalisis keselamatan dan keamanan kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Berikut ini adalah nama kelompok kami. Ada Ji Febrian Wardana, Ferozia Salwa Faradisa, Jenny Adelia, Jeremy Leonardo Santoso, Muhammad Fadil, dan Rida Wiyani. Nah, sudah tahu kan siapa-siapa aja anggota kelompok kami? Mari kita membahas tentang menganalisis keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selama berada di tempat kerjanya terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Beberapa aspek K3. Yang pertama, aspek ilmu. K3 diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja PAK. Yang kedua, aspek praktis atau etimologi. K3 adalah suatu upaya perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang memasuki area kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja serta penggunaan sumber dan proses produksi secara aman dan efisien. Yang ketiga, aspek filosofi. K3 diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, kemudian ada beberapa dasar hukum dalam penerapan K3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, di mana di dalam undang-undang ini mencakup tentang 1. Tempat di mana dilakukan pekerja bagi suatu usaha. 2. Adanya tenaga kerja yang berada di sana. Dan 3. Adanya bahaya kerja di tempat tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3 yang berbunyi, setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 orang tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Dan ketiga adalah Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Nah, dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 ini tentang tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau lebih, dan tempat kerja di mana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 orang, tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan dan kebakaran. Gambar lambang K3. Bentuk lambang K3 berupa palang warna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Tanda palang memiliki makna bebas dari kecelakaan dan penyakit dari akibat kerja atau PAK. Sedangkan roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih sebagai dasar yang berarti bersih dan suci 11 gerigi roda.
Nomor 1 Tahun 1970, tujuan utama dalam penerapan K3. 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Ruang lingkup dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ditetapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya, akibat kerja, dan usaha yang dikerjakan. Nah, kemudian aspek perlindungannya yang pertama meliputi tenaga kerja, baik dari semua jenis dan jenjang keahlian. Kemudian yang kedua meliputi peralatan dan bahan yang dipergunakan. Yang ketiga, terkait dengan faktor lingkungan, baik fisik, biologi, kimia, maupun sosial. Dan yang keempat, mencakup aspek pelindungan dalam proses produksi. Yang kelima, karakteristik dan sifat pekerjaan. Dan yang terakhir, teknologi dan metodologi kerja. Penerapan keselamatan kerja dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan hasil dari suatu kegiatan dari awal bekerja. Dan perencanaannya sampai dengan hasil yang didapatkan harus memperhatikan K3. Semua pihak yang terlibat dalam proses ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha dalam keselamatan kerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dan atau diperparah karena aktivitas, kerja, atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam pengertian lain, PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja bahan, proses maupun lingkungan. Dengan demikian, akibat kerja merupakan penyakit yang aktivisual atau non-medis. Faktor penyebab yang pertama adalah faktor biologi. Hal ini terkait dengan bakteri, virus jamur, binatang, dan tanaman. Kemudian faktor yang kedua adalah kimia. Hal ini terkait dengan bahan beracun dan berbahaya atau radioaktif. Kemudian faktor ketiga adalah faktor fisik. Hal ini terkait dengan tekanan, suhu, kebisingan, dan cahaya. Yang keempat, ergonomik atau fisiologi yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, faktor psikologis seperti stres dan sebagainya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton presentasi tentang menganalisis keselamatan dan keamanan kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Terima kasih, bye-bye.